Pegang motor. Pegang motor. Ah. Dah. Ke depan. Ini motor si dukun nih. Ini guys, sekali-sekali kita ngerjain anak channel channel 01. Ayo. Kamu lawan satu bawaan. Ayo. Ini bertarung ini. Jangan. Oke, kakak ukur. Jalan. Standar lo mas. Oh, oke mas. Hah? Oke, jalan. Nanti. Ya, belakang. Oke, saatnya kita lanjut ke ekor satu. Yuk. Oke, selamat jalan. Kameramen. Ayo, oke. Oke. Ini masih bersama pasukan Turbo ini. Ya, pasukan anak rantau channel 01. Ayo lanjut. Kita mau Marifat Rahmat Lombok. Yo, kameramen Ilmu Marifat Rahmat Lombok. Yo, mantap. Kok jadi ini sekarang pedagang ya? Oke, sahabat anak rantau, kita sekarang menuju ke Cuk. Ini ya, masih bersama anak rantau channel 01. Dan kameramen Ilmu Marifat Rahmat Lombok. Oke, ini dia anak buah saya ya, yang ikut bantu-bantu. Sekarang kameramen Ilmu Marifat Rahmat Lombok sampai diterjunkan untuk membantu di lapangan ini ya, karena momen ini momen terakhir kita ya, momen terakhir Desember, hari Natal. Ini genap sudah kita 2 tahun perjalanan kita ya, perjalanan melanglang buana. Kita melewati masalah ujian hidup ini, genap kita 2 tahun ya. Dulu kita di tahun 2020 kita begini juga ya. Di tahun 2020 kita jualan begini juga. Kita sibuk, kita kerjaan banyak, sehingga kita jarang komunikasi bersama keluarga ya, anak istri. Dan akhirnya keluarga tidak bisa memakluminya, sehingga kita terjadi hal yang tidak diduga-duga ya, sehingga saya sampai diputuskan ini ya, kita berpisah dikarenakan kita tidak melakukan apa-apa. Kita hanya berjuang bekerja seperti beginilah. Dahulu kita berjuang bersama teman-teman untuk meraih masa depan kita ya. Tapi apa yang terjadi dikarenakan orang ketiga yang ngomong aneh-aneh, orang ketiga yang tidak memaklumi ya, tidak mengetahui apa yang kita lakukan di perantauan ini. Bisa dilihat beginilah perjuangan kita di tanah rantau, sahabat. Kita ini dalam menggapai cita-cita ini, prinsip saya itu harus fokus pada satu titik. Harus fokus pada cita-cita apa yang kita harapkan dari kita merantau. Kita berjuang, kita berusaha ya, demi untuk anak istri tercinta di kampung. Tapi apalah daya ya, sahabat anak rantau. Jika kita yang ada di kampung halaman itu berpikir yang macam-macam tentang kita yang ada di perantauan, berpikir kita kerja ini main-main, berpikir kita ini kerja ini
untuk mencari hiburan, tidak. Inilah gambaran kita hari-hari yang kita lakukan, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Selain kerja keras, kita juga kerja cerdas. Kerja cerdas maksudnya kita harus berpikir keras bagaimana kita dalam berjualan ya, meskipun kita pedagang kecil, kita harus efektif, efisien, tepat sasaran ya. Jadi jangan sampai barang yang kita bawa ini kita bawa lagi turun ke bawah. Bagaimana walaupun tidak habis 80 sampai 90% kita bagaimana ini barang ini laku terjual. Jadi dengan kerja cerdas, otak kita akan berjalan nih. Akan kita menyusun schedule sebaik mungkin bagaimana ini barang agar bisa minimal satu hal saja, terbawa. Karena keterbatasan kita cuma bawa motor dan gerobak. Tanpa orang ketahui, beginilah kita. Kalau kita bekerja dengan kerja cerdas, apapun kita bisa lakukan, apapun bisa kita kerjakan. Tenaga kita terbatas, tapi dengan kita bergaul, dengan kita bersahabat di tanah rantau, inilah kita, anak rantau channel 01. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Mereka adalah saudara-saudara saya di perantauan yang siap bahu-membahu membantu saya dalam beraktivitas, yang siap membantu segala hal yang kita butuhkan. Inilah kita, dunia perantauan yang penuh warna ya, sahabat anak rantau. Jadi di perantauan ini bagaimana kita, seperti apa kita? Kalau kita banyak teman, banyak sahabat, banyak saudara, niscaya di perantauan itu tidak susah, sahabat anak rantau. Kita andai-andai tidak bergaul bersama mereka, andai-andai kita tidak bisa merangkul mereka, apa ada ya kita? Bagaimana barang sebanyak ini kita bisa bawa? Bagaimana beban ini bisa kita pikul di pundak sendiri ya, sahabat dan sahabat. Bagi kalian yang ada di kampung halaman, inilah perjuangan kami, anak rantau channel 01. Inilah perjuangan kami, anak kampung yang berjuang demi masa depan, demi keluarga. Tapi apalah daya, jika keluarga sudah berpikir aneh-aneh dan macam-macam, kita akan dicampakkan, kita akan dibuang. Ya itulah hidup. Kadang apa yang kita lakukan tidak seperti apa yang kita pikirkan, sahabat anak rantau. Apa yang kita inginkan tidak seperti apa yang kita harapkan. Bagi kita yang mempunyai iman, semua kita serahkan sama Allah. Ayo, lurus, sana lurus. Ke sana, Pak Mujakir, kita makan dulu. Oke. Dunia rantau itu dunia perjuangan, sahabat. Dunia rantau itu dunia pengorbanan. Kita yang berjuang, kita juga harus berkorban. Seberapa perjuangan kita, seberapa pengorbanan kita akan sebanding dengan apa yang kita dapatkan di tanah rantau. Beginilah wajah perkebunan kelapa sawit Sinarmas. Ini kita sudah memasuki daerah Cuk ya. Ini pohon-pohon di sini masih pada kecil ini. Ini baru penanaman baru ya. Sementara di sini mungkin baru ditanam ini. Ya, inilah wajah Juk Eko 1 ya. Perkebunan kelapa sawit Sinarmas, daerah Papua Jayapura.
ini. Mungkin wajah ini akan saya kenang 3, 4, 5 tahun kemudian. Ini ya. Inilah wajah Juk di tahun 2022 akhir ini ya. Desember ini. Ini akan dikenang nanti setelah 5 tahun berikutnya ini. Di sini nanti akan teduh. Di sini nanti pohon-pohon besar akan berdiri ya, sawit-sawit besar akan berdiri. Karena kan ini masih penanaman baru, jadi akan saya kenang 5 tahun kemudian ini. Pohon-pohon akan menjulang tinggi-tinggi ini ya. Oke sahabat anak randol. Oke, kita sudah sampai di DPL orang Jog. Hah? Saya bapak-bapak saja. Ibu-ibu tidak ada. Yang 36 tadi. Ayo. Mas, ini 35. Yang di sana tadi saya ambil itu. DPL Kakarani DPL. Sandal, sepatu. Lampu juga ada. Casing apa? Iya diberangkatkan. Iya. Semua dipilih ibu-ibu. Sudah dapat? Bu, sepatu jadi? Ini saya punya. Ambil di sini. Yo, sepatu, sandal, sepatu. Ini berapa? Ayo kakak Bene ya, 100. Ay, kurang sudah. Ah,